Film ini berjudul Koizora, Sky of Love, dirilis pada tahun 2007, yang disutradarai oleh Natsuki Imai dan dibintangi oleh artis Yui Aragaki dan Haruma Miura. Film romantis Jepang ini merupakan film sad ending. Maka dari itu, jangan lupa siapkan tisu ya guys. Film Koizora Sky of Love ini mengisahkan tentang kisah percintaan dua remaja yang beranjak dewasa, Mika Tahara yang diperankan oleh Yui Aragaki dan Hiro yang diperankan Haruma Miura. Namun di sini bukanlah sebuah kisah cinta monyet remaja semata loh guys. Kisah percintaan di sini merupakan kisah pure love dengan banyak cobaan dan rintangan. Kalau aku baca, katanya sih film Koizora ini diangkat dari kisah nyata sang penulis novelnya sendiri. Pada suatu hari, Mika Tahara yang diperankan Yui Aragaki sedang memandang langit dan berkata dalam hati, "Aku akan selalu mencintai langit biru." Awal cerita pun dimulai. Flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Mika, Yui Aragaki, dan Hiro, Haruma Miura, secara tak sengaja bertabrakan di sekolah. Disitulah awal kisah mereka. Mika yang saat itu kehilangan ponselnya dan menemukannya di rak buku perpustakaan sekolahnya, dan ketika ponsel itu berbunyi, yang dikira Mika adalah ayah, teman sekolahnya. Yang menelpon ternyata suara cowok, dan cowok itulah yang menemukan ponsel Mika di perpustakaan. Setelah kejadian di perpus tersebut, Mika dan cowok misterius itu saling teleponan. Si cowok sering menelpon, bahkan ketika Mika tertidur sekalipun. Pada saat Mika ulang tahun, cowok misterius menyanyikan sebuah lagu ulang tahun untuk Mika. Mika yang saat itu sedang sedih karena orang tuanya bertengkar pun jadi tertawa mendengar lagu ulang tahun dari si cowok. Kemudian si cowok mengajak ketemuan dengan si Mika. Ketika mereka bertemu, Mika tidak menyangka kalau cowok misterius itu adalah Hiro, cowok berandalan di sekolahnya. Hiro memberikan bunga dan foto asap putih di langit sebagai bukti bahwa Hiro lah sang cowok misterius itu. Namun sayangnya Mika tidak begitu menyukai cowok berandalan seperti Hiro. Keesokannya Mika mendapat kabar bahwa Hiro sudah memiliki pacar. Sepulang sekolah, Mika membuntuti Hiro. Di situ Mika melihat Hiro menanam kembali bunga yang tadinya mau diberikan kepada Mika. Saat itu Mika mulai simpati kepada Hiro, dan Hiro memberikan hadiah ulang tahun yang indah, berupa pelangi yang dibuatnya sendiri. Namun kisah cinta Mika dan Hiro tak langsung indah begitu saja. Halangan dan rintangan pun mulai datang. Mika dikucilkan oleh teman-temannya. Hanya Hiro lah yang selalu bersama dan membela Mika. Kisah mereka pun dipenuhi dengan cinta. Sampai akhirnya Mika hamil dan mengandung anak dari Hiro. Saat itu Hiro mau bertanggung jawab dan berencana untuk menikahi Mika. Hiro merubah warna rambutnya menjadi hitam dan meminta izin kepada orang tua Mika untuk menikahinya. Dan lagi, mantannya Hiro berulah kembali dengan mendorong Mika hingga terjatuh dan mengakibatkan Mika mengalami keguguran. Kesedihan menimpa Mika dan Hiro. Mereka membuat sebuah janji untuk memperingati dan mendoakan bayi mereka berdua pada setiap tanggal 24 Desember di sebuah tempat di mana dulu Hiro menanam bunga yang akan diberikan untuk Mika. Beberapa hari berikutnya, tanpa alasan yang jelas, secara mendadak Hiro minta putus dari Mika. Hari-hari berikutnya, sikap Hiro pun mulai berubah kepada Mika.
Hiro mulai acuh tak acuh kepada Mika. Mika pun dirudung kesedihan yang dalam. 1 tahun bergulir saat 24 Desember, Mika datang ke tempat kenangan mereka untuk mendoakan bayi mereka. Namun ternyata di tempat itu sudah ada boneka salju terlebih dahulu. Mika menganggap bahwa Hiro menepati janjinya, dan Hiro lah yang meletakkan boneka salju tersebut. Mika terus mencari Hiro saat itu, namun sia-sia. Hari-hari pun berganti tanpa harapan yang jelas akan hubungannya dengan Hiro. Saat itu Mika berkenalan dengan Yu Fukuhara, Koisuke Koide. Yu memberikan sebuah cinta yang lembut kepada Mika, meskipun Yu tahu tentang kisah Mika sebelumnya. 1 tahun pun berlalu. Tanggal 24 Desember, Mika datang untuk mendoakan bayinya. Saat itu Mika bertemu dengan Hiro. Namun Hiro langsung pergi meninggalkan Mika. Saat Mika mengejar Hiro, Mika berhenti pada jalan bercabang. Dia kebingungan, jalan mana yang akan dipilihnya. Apakah ke cabang kiri mengejar Hiro, atau ke cabang kanan ke arah Yu yang telah menunggunya? Akhirnya Mika memilih untuk bersama Yu yang telah bersamanya 1 tahun terakhir. Mika pun lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan di sebuah universitas bersama Yu. Mika yang telah melupakan masa lalunya bersama Hiro dan hanya ingin mengingat masa lalunya kembali, yakni tiap tanggal 24 Desember. Dan 24 Desember berikutnya, Mika kembali datang untuk mendoakan bayinya. Mika menemui seseorang di sana yang disangkanya adalah Hiro, tetapi bukan Hiro, melainkan temannya Hiro, yakni Nozomu. Nozomu akhirnya menceritakan kenapa dia datang ke tempat kenangan Mika dan Hiro. Nozomu disuruh Hiro untuk datang ke tempat itu setiap tanggal 24 Desember untuk mendoakan bayi Mika dan Hiro. Nozomu juga bercerita bahwa sebenarnya Hiro mengidap penyakit kanker sejak 2 tahun yang lalu, yakni saat Hiro dan Mika putus. Mendengar penjelasan Nozomu, Mika pun sedih. Mika memutuskan untuk pergi menemui Hiro. Saat itu Yu yang mengetahui hal ini membiarkan Mika pergi meninggalkan dirinya untuk menemui Hiro. Hiro yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit kaget saat Mika menemuinya. Hiro pun pura-pura cuek. Cincin yang mereka gunakan dulu untuk menikah. Akhirnya mereka pun kembali bersama dan mengulang lagi kisah cinta lama mereka. Mika selalu menemani Hiro menjalani perawatan di rumah sakit. Tapi semakin hari fisik Hiro semakin melemah. Penyakitnya sudah menjalar ke berbagai organ vitalnya. Hiro meninggal karena penyakit yang dideritanya. Mika merasa sangat kehilangan sosok Hiro di sampingnya. Ia bahkan tidak berani hadir di upacara pemakaman Hiro. Mika mengurung diri dalam kamarnya. Saat itulah ibunya datang memberikan sebuah buku yang ternyata adalah buku harian milik Hiro. Namun Mika tidak berani membuka buku harian tersebut, meskipun ia terus membawanya. Suatu ketika rasa kehilangan itu begitu kuat. Mika mencoba untuk bunuh diri. Tapi secara tidak sengaja, buku harian Hiro terjatuh, membuka halaman bukunya. Akhirnya Mika mencoba untuk membaca seluruh isi dalam buku tersebut, yang ternyata semua tulisan itu tentangnya. Iya, buku berisi tentang Mika. Dalam buku itu juga tertulis bahwa Hiro ingin Mika terus tersenyum dan bahagia. Di halaman terakhir, halaman buku harian itu, terdapat sebuah foto yang menggambarkan Mika, Hiro, juga kenangan tentang bayi mereka. Dan film pun selesai. Semoga alur cerita film dari Koizora ini bisa memberi pengaruh positif buat kita ya guys. Apapun kesimpulannya, yang jelas kita ambil nilai positifnya aja.